Mari kita bangkit berdiri untuk segera kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Salam sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu dan kesempatan buat setiap kami ada di hadirat Tuhan, di mana kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan pada ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Namun sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, bila Kau layakkan Kau kurniakan hati dan pikiran kami, ampuni segala dosa salah kami, hingga ibadah kami indah berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pemusik, worship leader, singer, pemandu LED, soundman, multimedia, Aser kolektan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan benar firman Allah, Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini. Sehingga setiap kami ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan firman buat setiap kami. Firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan akhirnya kami menyerahkan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri untuk kita bersama-sama mendoakan anak-anak sekolah minggu ini yang sebentar akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Mari. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh membawa anak-anak kekasih kami Tuhan, yang sudah Kau berikan buat setiap kami, untuk kami membawa anak-anak ini sejak kecil sudah mengenal akan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan terus mengurapi anak-anak ini Tuhan Yesus dengan urapan yang datang dari surgawi, bahwa anak-anak ini sejak dini sudah mengenal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena anak-anak ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerus bagi generasi yang akan datang. Supaya anak-anak kekasih kami Tuhan, namun terus dipermuliakan Tuhan. Bahkan Kau akan memakai anak-anak kekasih bagi alat kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan Yesus, bahkan untuk menyatakan sebagai garam dan terang dunia. Berkati anak-anak kekasih kami ini Tuhan, berkati kesehatannya, berkati ibadahnya Tuhan, berkati di saat masuk dalam sekolah minggu Tuhan Yesus, dalam ibadah sekolah minggu, Tuhan memberkati, bahkan kesehatannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan juga kedua orang tuanya yang telah membawa anak-anak ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya, berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayannya, memberkati dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Terima kasih Bapak, menyerahkan juga buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan mengurapi, Tuhan hikmat-Mu, sehingga saat firman disampaikan, firman ini menjadi berkat buat setiap anak-anak ini. Supaya anak ini membawa semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. ucapkanlah syukur,
pasrah. Harap dan percayalah, kau kan bahagia. Pujilah, puji Dia, Yesus Juru Selamatku. Ucapkanlah syukur dan yakinlah Dia selalu kan mendengarmu. Peganglah tangan Tuhan, Dia akan memberkati. Damai sejahtera menyertai sepanjang hidupmu. Meski beban berat, beban hidup beratmu, kasih tak lenyap. Berikanlah Yesus nakoda aku, hari ini pun di hari nanti. Hanya Dia, Tuhan dan sahabatku. Ucapkanlah syukur, dendangkanlah pujian merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari indah bagimu. Karena kasih-Nya, hari esok pasti ceria. Karena kasih-Nya, hari esok pasti ceria, pasti ceria. Karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Yang percaya bersama dengan saya, kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Belum semuanya, shalom. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Belum kompak, harus hafal ini ya. 1, 2, 3, salam sehat, semangat, dan sukacita. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Selamat datang di ibadah pekan yang kedua 9 Juli 2023. Bulan Juli adalah bulan sekolah minggu. Kita percaya anak-anak sekolah minggu yang tadi kita sudah doakan, anak-anak yang sangat diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, jiwa dan roh kita untuk masuk dalam ibadah pekan yang kedua ini dengan hati yang limpah dengan syukur. Segala pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya. Kami memberikan segala pujian yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama umat yang mengasihi Tuhan katakan dengan segenap hatimu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan bersama. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dan
jemaat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi haleluya. Kau hadir dalam hidup, amin. Bukan dan sujud di hadapan-Mu, menyembah, menyembah-Mu, Yesus. Banyak segala pujian, segala pagi hari ini kami limpah dengan syukur Tuhan. Bukan dan sujud di hadapan-Mu, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Segala pujian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala Kau hadir dalam bulan dan sujud di Seberapa banyak di antara kita percaya bahwa Tuhan hadir pada pagi hari ini. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus. Semua bernyanyi bagi Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap hati yang rindu pagi hari ini Tuhan. Di bulan yang baru, berkat-Mu dicurahkan, haleluya. Sekali lagi katakan Yesus. Kami angkat suara kami buka hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah syukur kami, glory. 6 bulan perjalanan kami di separuh perjalanan di tahun ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami. Katakan segala pujian. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kau hadir dalam setiap keluarga kami. Kau hadir dalam setiap pekerjaan kami. Kau hadir dalam setiap kehidupan kami sampai dengan bulan yang baru ini Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat sangat baik. Oh, haleluya. Mari kita bilang semuanya, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Bulan
Naikkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Pagi hari ini kami bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sinamaya raya ralamu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah, oh, memujimu Tuhan, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Mari sembah Dia. Dia yang layak terima pujian dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling panjang bagi Dia.
Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi dia. Sama-sama bertepuk tangan bagi dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dan aku lantamu. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dan aku lantamu. Sekali lagi ya. Oh Tuhan, katakan. Lebih lagi Surabaya. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Sampai lambaikan tangan kita. Tidak mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Yes, penasehat dia. Katakan, tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil. Lagi. Yang percaya katakan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Semua. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi ya. Tuhan Dia Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yo. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan. Dia pencipta dunia. Sekali lagi untuk semua Surabaya katakan Tuhan. Datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia. Dia membentuk kehadirannya. Dari bersyukur sebelum duduk, kita impartasikan, kita transfer roh sukacita kita pada pagi hari ini dengan memberikan salam satu dengan yang lainnya. Dengan pernyataan berkat, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita. Seperti renungan kata hati pagi tadi dikatakan, sesungguhnya kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan sampai hari ini masih ada, amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, tidak berujung. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita. Satu pujian pada pagi hari ini akan meneguhkan kita. Betapa besar kasih-Nya, betapa dahsyat kesetiaannya dalam setiap umat Tuhan. Haleluya. Ku
tengah badai sekalipun. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Amin. Di atas gunung aku, kau bawa hidupku. Haleluya. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggal. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Musik bisa lebih lembut. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini pelan-pelan. Kita belajar bersama. Di telah matanya tulis namaku. Dahsyat. Di dalam singkat lebih lembut. Biasa si hari ini katakan. Di tengah badai hidup, menemaniku. Amin. Di atas gunung batu, bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah katakan jemaat, ku nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tanpa iringan musik, ku nyatakan Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu sekali lagi ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Kinamasyananya rapatakana masyanaya. Haleluya.
Pujian ini adalah janji kita di hadapan Tuhan. Pernyataan kita di hadapan Tuhan. Mari resapi setiap kata dalam pujian ini. Sebagai satu pernyataan yang jujur, yang terbuka di hadapan Tuhan. Semua ini kita lakukan hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Berkata-katalah kepada Tuhan kesempatan ini. Karena Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia siap menerima persembahan syukur. Dia pun siap menerima kekaguman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah persembahan syukur kami. Terima kasih. Segala yang baik telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih. Syukur. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar kasih Terimalah persembahan syukur kami dalam ibadah ini Tuhan. Nama-Mu kami tinggikan, Nama-Mu kami agungkan, Nama-Mu kami muliakan Tuhan. Agar lebih banyak lagi orang-orang yang datang kepada-Mu. Lututnya bertelut, lidahnya mengaku. Amin. Bapak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Ya Selamat. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkanlah karya-Mu atas setiap kehidupan kami. Bagi keluarga kami masing-masing Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini. Karena Engkau tidak pernah berhenti melakukan segala yang baik untuk kehidupan kami. Perlindungan Tuhan nyata atas kami Tuhan. Di tengah-tengah goncangan kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Engkau sedang terus membawa hati kami semakin melekat hanya kepada-Mu. Untuk hidup mengagungkan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan hanya Engkau saja Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami agungkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bukan saja bagi diri kami yang sudah nyata perbuatan tangan-Mu yang baik telah kami nikmati sejauh ini Tuhan. Sampai di minggu kedua bulan Juli ini. Sungguh kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Amin. Kiranya Tuhan juga berkenan Tuhan untuk memberkati negeri dan bangsa kami, khususnya untuk masyarakat di Lumajang Tuhan. Yang saat ini sedang terkena musibah erupsi Semeru Tuhan. Lakukanlah sesuatu Tuhan. Agar melalui peristiwa ini mendatangkan kebaikan bagi negeri dan bangsa kami. Kiranya roh takut akan Tuhan semakin melanda negeri dan bangsa kami Tuhan.
Lalu setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di negeri bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati para petugas pemerintahan, mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan Tuhan terhadap masyarakat yang terdampak oleh karena erupsi yang sedang terjadi. Kami percaya berkat kasih karunia Tuhan, mereka diberikan kesanggupan, kekuatan yang luar biasa. Dan kami pun mau terlibat Tuhan untuk mengulurkan tangan kami, memberikan bantuan atas musibah yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bawa terus kami Tuhan kepada rencana dan kehendak-Mu. Bawa setiap hidup kami, keluarga kami Tuhan, hidup berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami, keluarga kami, hidup dalam rencana Tuhan semata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terus memberkati Tuhan akan situasi perekonomian negeri bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan negeri bangsa kami. Sekalipun situasi yang sedang berubah yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan atas negeri bangsa kami sempurna. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami mau dengar isi hati-Mu, sampaikan Tuhan. Kiranya firman-Mu akan menjadi petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Masing-masing kita berkata, amin. Silakan duduk dan yang bersuka cita boleh sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, mata kita terbuka, telinga kita mendengar, tapi juga harus hati kita terbuka terhadap apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi bagi negeri bangsa ini. Cukup mengejutkan karena beberapa hari yang lalu juga terjadi gempa bumi di Bantul. Sekalipun tidak ada dampak dari situ semuanya. Tapi kemarin saya mendengar tentang erupsi banjir lahar dingin, erupsi dari Gunung Semeru. Yang begitu hebat, melanda begitu banyak jembatan yang rusak, hancur dan lain sebagainya. Dan memberikan dampak tentunya harus menjadi beban kita semuanya sebagai anak bangsa untuk melakukan sesuatu bagi situasi yang sedang terjadi. Demikian juga perekonomian yang terbaca hari-hari dalam 2-3 bulan terakhir ini kurang menyenangkan. Kalau sudah memperhatikan apa yang sedang terjadi, menjadi beban bagi pemerintahan hari ini, khususnya bagi Ibu Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Karena yang terjadi, yang terbaca kemarin dalam suatu pengumuman bahwa cadangan devisa kita ini langsung drop luar biasa. Yang antara lain diserap oleh karena banyaknya tanggungan yang harus dibayar ke luar negeri oleh karena nilai rupiah yang anjlok. Yang artinya dolar sedang tinggi-tingginya hari-hari ini. Kita doakan terus supaya jangan sampai seorang pun di antara kita lengah. Ya, hanya menikmati keberadaan kita sendiri. Padahal di luar sana sedang terjadi beban yang luar biasa. Tapi tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Indonesia. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan terjadi di negeri bangsa ini atau dalam kehidupan saudara pribadi, kehidupan keluarga. Tangkap itu sebagai satu cara Tuhan untuk mendorong saya dan saudara semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Saya tunggu aminnya itu. Ya, supaya kata-kata saya tidak hilang percuma. Ya. Setiap pergumulan persoalan yang terjadi tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Pasti ada maksud yang baik untuk membawa kehidupan kita semakin mengenal, semakin dekat, bahkan semakin melekat hanya kepada Dia. Ini yang harus kita tangkap. Karena persoalan-persoalan yang sering kali saya ingatkan adalah
ini belum apa-apa dibanding apa yang akan terjadi di depan kita. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya sedang mendorong saya dan saudara, mari kita bergandeng tangan, berlomba untuk hari demi hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah berkata bahwa goncangan akan terjadi sebagaimana Ibrani 12 ayat 28, Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang aman bagi saya dan saudara. Amin. Kalau saudara membaca jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kejar ini, masuk ke tempat ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini yang harus kita kerjakan. Kita manfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, ibarat bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan Mesir harus alami 10 tulah. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Tapi bagi bangsa pilihan, Tuhan menyediakan satu area, satu teritori, satu tempat yang disebut dengan Goshen. Diperintahkannya bangsa Israel supaya mereka tinggal di tanah Goshen. Sehingga tulah tetap terjadi untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan atas dunia ini, atas umat manusia. Dan ternyata memang tidak ada seorang pun yang mengalami tulah itu. Oleh karena mereka tinggal di tanah Goshen. Dalam ayat ini pun Tuhan menyediakan Goshen bagi kita. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan bukan berbicara area. Bukan berbicara teritorial. Bukan bicara sesuatu di mana saudara katakan masuk dari Surabaya ke Mojokerto atau sebaliknya. Masuk ke area tertentu. Tidak. Tapi kehidupan saudara harus dipastikan bahwa saya dan saudara tidak lagi hidup sebagaimana cara yang dunia lakukan. Tapi saya dan saudara hidup sebagaimana umat pilihan Allah. Warga kerajaan surga. Berikan tepuk tangan. Yang intinya adalah harus hidup dalam takut akan Tuhan. Siapa sih orang yang takut akan Tuhan? Merekalah yang hidup sebagai penurut-penurut Allah. Tadi pagi dengan jelas Tuhan mengatakan itu. Yang saya sampaikan melalui renungan kata hati yang saya bagikan. Bahwa ternyata Tuhan itu limpah. Menyimpan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Limpah. Melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Disediakan hanya untuk mereka, untuk saudara dan saya yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau kita sekarang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan oleh karena situasi yang sedang terjadi, oleh karena apa yang kita lihat, oleh karena apa yang kita dengar, oleh karena apa yang kita rasakan, mudah sebenarnya. Berarti saya belum sungguh-sungguh tinggal di dalam kerajaan Allah. Berarti saya tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Atau paling tidak, berarti saya belum sungguh-sungguh menjadi penurut-penurut Allah. Kalau saja saudara dan saya hidup dan menjadi penurut-penurut Allah, saya percaya kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan apapun bentuknya pasti akan lari dari hidupmu. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Maka sebenarnya apa sih yang harus kita ajarkan kepada generasi kita sesudah kita ini, atau disebut anak-anak kita, atau disebut sebagai generasi mendatang, generasi penerus? Apa yang mesti kita ajarkan? Apa yang harus kita wariskan? Banyak keluarga-keluarga bangga ketika mampu memberikan warisan kekayaan, harta, fasilitas kehidupan. Namun sebenarnya itu adalah bukan salah, bukan tidak boleh. Tapi yang terutama yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita adalah warisan iman,
pengharapan dan kasih. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Mari berikan tepuk tangan. Karena sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara sebagai orang tua, generasi yang sesudahnya atau mereka generasi penerus. Kalau kita tidak mewariskan sesuatu kepada mereka, berarti saudara belum menabur sesuatu bagi generasi yang kita harapkan generasi kita di masa depan, generasi gereja, generasi bangsa ini, generasi yang unggul. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak mendidik, tidak mengajar mereka, kita berarti tidak menabur apa-apa. Kalau tidak menabur, jangan harap engkau menuai. Sebab hukum itu tetap berlaku. Siapa yang menabur, pasti kita menuai. Yang percaya boleh tepuk tangan. Bulan Juli disebutkan atau diharapkan kita bersama mengerti tentang bulan atau perhatian kita kepada generasi penerus. Yaitu bagaimana perhatian kita terhadap anak-anak kita. Bagaimana dalam gereja memberi perhatian kepada sekolah minggu. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Sebelum lebih jauh, mari kita baca terlebih dahulu Ulangan pasal 6. Kita baca dari ayat 4 sampai dengan yang ayat ke-13. Saya membaca ayat yang genap, saudara serentak membaca ayat yang ganjil. Ulangan 6, ayat 4 sampai 13. Firman Tuhan. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 13 bersama saya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, karena kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Semua berkata, amin. Ini yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel itu dalam perjalanan di padang gurun menuju ke satu tujuan ilahi, yaitu ke tanah perjanjian, tanah yang limpah susu dan madunya. Yang artinya tanah yang akan membuat bangsa Israel diberkati. Tapi ingat, apa tujuan Tuhan membawa bangsa pilihan Israel itu masuk ke tanah perjanjian? Hanya dengan satu tujuan utama. Tidak ada tujuan lain. Olehmu kaum di muka bumi diberkati. Bangsa Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian diberkati oleh Tuhan hanya untuk satu tujuan utama. Supaya melalui kehidupan bangsa pilihan itu, bangsa-bangsa di dunia diberkati. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang seringkali kita tidak mengerti, atau pura-pura tidak ngerti, atau ngerti tapi tidak mau melakukannya. Menyimpang dari rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya saya sedang mengajak bukan hanya pribadi-pribadi, tapi ini berbicara tentang keluarga, khususnya orang tua, yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk generasi berikutnya. Untuk mempersiapkan satu bangsa yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam rencana Tuhan, supaya dalam kehidupan yang takut akan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa-bangsa di muka bumi diberkati oleh Tuhan melalui kehidupan bangsa pilihan Allah yang setuju berikan kembali tepuk tangan itu. Ini yang harus kita sadari. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Di sana tadi dikatakan, coba buka ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Di segala kesempatan. Sebagaimana pujian yang tadi sudah kita naikkan, Tuhan, aku nyatakan keberadaanmu dalam ucapan maupun perbuatanku. Amin. Itu yang harus kita ajarkan berulang-ulang di segala tempat, di segala waktu. Pertanyaan sampai di sini aja. Apakah saudara sebagai orang tua sudah menyatakan, mengajarkannya berulang-ulang? Yang saya katakan di pendahuluan tadi, itu sebenarnya tindakan saya dan saudara menabur sesuatu. Untuk masa depan generasi. Kita bisa melihat hari ini. Hari ini kalau kita lihat bagaimana apa yang saya lihat, apa yang sudah lihat, apa yang saya dengar, apa yang sudah dengar. Bisa jadi bahkan kita merasakannya dampaknya. Sedikit tentang situasi kondisi yang ada. Yang namanya kejahatan meningkat secara luar biasa. Bukan saja banyaknya, tapi siapa yang melakukan kejahatan. Sekarang lebih banyak. Yang melakukan kejahatan adalah generasi remaja. Anak-anak belum dewasa. Rata-rata umurnya masih 15 tahunan. Saya dan saudara sudah mendengar, ini menjadi satu berita publik. Kekerasan membunuh, memperkosa sesama teman sekolahnya. Masih umur 15 tahun, habis diperkosa, lalu kemudian dibunuh, habis dibunuh kemudian dimutilasi. Pelakunya siapa? Anak-anak di bawah umur. Saya mau koreksi secepatnya. Jangan salahkan anak-anak kita. Jelas membuktikan orang tua sama sekali tidak berperan sebagai orang tua. Untuk nyangoni, membekali, mempersiapkan anak-anak ini supaya hidup takut akan Tuhan. Halo? Dan ini tidak terjadi di satu tempat. Di Surabaya beberapa minggu yang lalu yang saya dengar dari radio SS, itu terjadi sehari itu 2. Dan sama-sama diperkosa, dibunuh, dimutilasi. Dipecal-pecal gitu, mutilasi. Dipotong-potong. Pelakunya anak umur 15 tahun. Loh, coba. Kalau orang jahat, orang sudah tua, dan lain sebagainya. Biasa ya. Kita mendengarnya. Tapi yang melakukan anak-anak umur 15 tahun. Bahkan kemarin, saya juga di televisi membaca satu. Seorang purnawirawan TNI dibunuh oleh 2 anak remaja. Loh coba. Ya di Bantul, anak-anak yang namanya geng motor.
Ditangkap polisi karena apa? Mereka menaik sepeda motor dengan cara ugal-ugalan sambil membawa pedang. Dan pedangnya itu disentuhkan ke tanah. Jadi api, cerap, 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 cerap. Pelakunya anak-anak umur 15 tahun. Ada yang komentar, ahli kriminolog dan lain sebagainya, anak-anak. Mestinya guru-guru itu harus membuat agenda. Ini kan hari libur ya. Jadi anak-anak itu liar. Kalau saya mengatakan itu bukan karena libur. Kalau orang tuanya ngajari takut akan Tuhan. Saya percaya mereka tidak akan lakukan itu. Yang setuju saya berikan tepuk tangan. Ini harus jadi perhatian kita, saudaraku. Sekarang saya ngomong, saya oke, beres. Ibadah saya beres. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, saya pribadi sudah saya lakukan. Apakah selesai tugas saya? Kalau saya ternyata punya keluarga, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada setiap keluarga, yang pada gilirannya sebenarnya Tuhan mau menghendaki bahwa orang tua itu harus menjadi kawan sekerja Allah. Kata berulang-ulang sekarang ini dimanfaatkan oleh produk-produk itu. Iklan berulang-ulang. Sampai saya ini kepegelen kalau nonton TV itu terus diterobos namanya iklan. Kayak iklan ya itu tok. Di semua TV podo. Ya toh? Berulang-ulang. Mestinya kata berulang-ulang itu harus dipakai oleh para orang tua. Setiap hari, dimanapun, kapanpun. Untuk ngajari firman. Supaya hidup anak-anak kita takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Tolong untuk mempercepat, kembalikan pada catatan saya, Mas. Saya ingin mengajak saudara semuanya, dalam kesemuanya, judulnya. Tidak ada judul. Keluarga yang berkenan adalah hidup dalam rencana Allah. Bukan hanya pribadi saya. Tapi kalau saya kedapatan punya keluarga, saya harus membawa keluarga saya hidup dalam rencana Tuhan. Itu pokok utama. Untuk mendapati kehidupan saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih kata berkenan yang harus kita kejar itu? Saya katakan, kalau saja saudara kedapatan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai-sampai saudara lupa untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Karena hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap memberkati saudara. Karena hidup berkenan. Jadi situasi kondisi anak-anak kita itu hasil daripada taburan kita kemarin. Kita nabur atau tidak. Jadi kalau anak-anak kita ada masalah hari-hari ini. Itu karena masa lalu yang gak beres. Yang tidak menjadi perhatian orang tua. Mari kita lihat catatan saya. Keluarga yang berkenan adalah keluarga yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat sudah kita baca, lanjut. Dalam kesemuanya itu hiduplah dalam kasih yang dinyatakan. Seperti dikatakan ayat 4 dan 5. Tolong bisa ditayangkan lagi, 4, 5. Jadi kita lihat, Nak, I love you. Ya, kok bangun anaknya pagi, atau anaknya pergi, love you ya. Love you too, Ma. Love you too, Pak. Tidak cuma emengan toh. Bukan omongan, emengan. Tapi harus dinyatakan. Firman-Nya berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya lakukanlah sesuatu bagi generasi itu. Bagi anak-anakmu, ajar berulang-ulang. Tegur kalau perlu. Bahkan di Amsal kan jelas tuh. Kalau orang tua sampai tidak pakai tongkat, pakai apa? Rotan. Dia membenci anaknya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Lanjut. Oh, saya dibekali ini.
2, oke. Anak-anak dalam keluarga kita itu adalah aset yang berharga di mata Tuhan. Kita harus menyikapi dan menghargai anak-anak sebagai aset Allah yang berharga di bumi. Karena itu ada di antara kita. Anak kecil itu sebagai aset yang mudah dibentuk. Itu pandangan Tuhan, itu di mata Tuhan. Coba kita lihat dalam Matius 18 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Matius 18 ayat 2 sampai yang kelima. Apa yang dikatakan Tuhan tentang anak-anak kecil. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tidak hanya bicara untuk anak kecil kita, toh, tapi bagaimana Tuhan memakai anak kecil itu sebagai contoh cara hidup yang selalu mau dinasehati, yang selalu mau ditegur, diarahkan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, perhatikan, seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Setiap saudara yang mungkin saat ini tidak punya anak kecil, tidak punya cucu, tidak masalah. Tapi saudara memperhatikan sekolah minggu di tempat ini, atau anak kecil, dimanapun anak kecil itu berada. Engkau bukan saja memperlakukan anak kecil sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Tapi firman-Nya berkata, ketika engkau kedapatan memperlakukan anak kecil, sebenarnya engkau sedang melakukan untuk aku, Tuhan. Kita baca ulang ayat itu. Ayat yang kelima, Mas. Dari Matius 18. Barang siapa, yuk sama-sama dengan saya berkata, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya guru-guru sekolah minggu, termasuk orang tua yang menyerahkan anak-anaknya, memperhatikan kelangsungan pertumbuhan anak-anak, dan diserahkan kepada sekolah minggu. Saya percaya mereka semua, guru sekolah minggu dan orang tua, sedang menyambut Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, lanjut Mas, catatan saya. Keluarga, khususnya orang tua, bertanggung jawab untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kenapa? Dipercaya pada orang tua kok. Saya harus berulang-ulang ngandani, nasihati, dan lain sebagainya. Cara sederhana yang saya lakukan ketika saya belajar tentang hal ini. Saya juga dengan keras mengajarkan anak-anak di masa kecil mereka. Bukan berarti saya tidak pernah mengajak mereka ngelencer keluar. Saya ajak keluar. Foto-fotonya masih ada banyak. Ya, pada waktu liburan pergi naik mobil, di tengah jalan ambil foto. Ya. Tapi saya suka katakan pada mereka, ayo pergi, oke pergi. Ke mall maunya, oke. Jam 8 malam harus pulang. Jam 9 harus tidur. Karena besok kalian harus ke gereja. Ini harus kita ajarkan. Tapi banyak orang tua karena mengasihi anak, karena anaknya berprestasi luar biasa. Oh kamu kasihan ya, tidak bisa bangun pagi anak. Wes tidak apa-apa tidur wes. Nanti bapak ibu aja yang berangkat ke gereja. Wes kau tak dongakno kamu tidur terus. Dimanjakan. Investasi yang sebenarnya mencelakakan masa depan anak-anak. Tolong dibuka, saya mendadak ingat ini, mendadak ingat. Amsal 22 ayat 6. Saya mendadak ingat ayat itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang tua menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Yang setuju dengan firman ini, mari berikan tepuk tangan. Jangan pernah menjadi lelah.
Jangan saudara menjadi silau karena anak-anak kita ini menyenangkan, punya prestasi dan lain sebagainya. Oh habis apa pergian atau habis apa dan sebagainya. Oh masih lelah ya, sudah kamu tidur, tidak usah bangun gereja, tidak usah ke gereja. Tidak apa-apa. Nanti bapak yang bilang, nanti ibu yang bilang, kamu tidak bisa hadir. Memanjakan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Saat itu oke. Tapi untuk masa depan itu masalah. Yang setuju boleh diem. Saya berkata amin. Ya, oke, kembali pada catatan. Jadi kita punya tanggung jawab menjadi kawan sekerja Allah. Diberikanlah kepada saya, kepada saudara tanggung jawab. Itu yang sering saya katakan, kita sebagai orang Kristen itu tidak hanya identitas yang kita tonjolkan. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah tanggung jawab. Mau jomeng bangga dengan menyebut dirinya orang Kristen. Jangan bangga kalau saya hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, penginjil. Tapi tidak bertanggung jawab. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dengan mendidik dan menjadikan teladan bagi anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Itu adalah peran kita, itu fungsi kita, itu semua adalah tanggung jawab kita. Kalau sebagaimana seperti saya sekarang, yang sudah tidak punya anak-anak kecil, tapi masih ada cucu, tapi kemudian dipercayakan untuk menggembalakan, saya juga harus memberi perhatian bagaimana sekolah minggu, bagaimana anak-anak kita. Jadi memberi empati, simpati, perhatian, awareness. Karena itu yang Tuhan perintahkan kepada kita sekalian. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Agar mereka memiliki karakter sebagai anak-anak kerajaan. Kemarin dalam sekolah minggu, pekan rohani anak, panitianya memberikan tema anak kerajaan. Yang inti pengajarannya adalah mendidik, memperlengkapi mereka untuk bertabiat. Untuk berperilaku sebagai anak raja. Yang harus jadi contoh. Yang harus jadi garam dan terang bagi sesamanya. Saya kagum kemarin karena saya diminta untuk doa pembukaan. Saya datang sama ibu dan juga wakil gembala juga datang sama Mbak Tia. Belum dimulai saya datangin 1-2 anak. Kalian libur ya hari-hari ini? Iya opa. Oh tidak pergi libur? Oh tidak opa. Mama minta saya ikut pekan rohani. Hebat. Saya gitu kan. Orang tuanya pun orang tua yang hebat. Itu kan masa libur. Tapi dia menjawab, tidak opa. Mama minta saya untuk ikut pekan rohani anak. Jawaban yang mengena, yang membanggakan luar biasa. Tepuk tangan buat sekolah minggu. Yes, saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Karena kita harus mewariskan kepada anak-anak kita iman, harap dan kasih, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Itu yang harus kita wariskan pada anak-anak. Jangan bangga dengan warisan hartamu. Apa artinya harta kalau tidak punya karakter sebagai anak kerajaan? Apa artinya harta kalau tidak punya etika? Orang tua itu meneladani pada anak-anak. Bukan hanya iman, harap, dan kasih. Tapi juga harus kita ajarkan etika. Zaman kecil saya di sekolah rakyat dulu ada pelajaran budi pekerti. Tidak tahu hari-hari ini kok tidak ada. Ya, mungkin budi lagi pergi ya. Jemput pekerti. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena firman Allah itu adalah aset surgawi yang paling mahal, yang kekal adanya. Langit, bumi akan runtuh, tapi firman Allah tetap tegak berdiri. Itu yang harus kita wariskan pada anak-anak kita.
Amin. Untuk itu coba kita baca itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Katakan amin. Jangan bagikan cuman kartu kredit, HP, iPad, mainan apa gitu nih, macam-macam. Enggak masalah, silakan. Apa ya, anak-anak kecil logo ya, logo. Logo. Bangga memberikan anak-anak dan sebagainya. Wah, enggak masalah. Tapi ada yang utama. Bagikan pada mereka firman. Karena firman itu aset termahal dan abadi kekal adanya yang dimiliki oleh Tuhan di surga harus dibagikan kepada anak-anak kita. Firman berulang-ulang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mewariskan nilai-nilai kerajaan melalui pengajaran firman. Mewariskan iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang harus kita kerjakan. Kita sudah mendengar, bahkan bisa jadi kita mengalami kondisi keluarga dan anak-anak kita yang sudah menjadi korban akibat kurangnya perhatian. Waktu untuk mengawal pertumbuhan anak-anak kita. Ditambah suguhan akibat kemajuan teknologi dan perubahan yang ekstrem dunia ini. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, kita sudah menyaksikan. Bahkan saya katakan bisa jadi kita ngalami nih. Keluarga kita juga sedang ada masalah. Kenapa? Kurangnya pengawasan. Tidak ada waktunya orang tua untuk anak-anak. Supaya tidak rewel, anak belum waktunya punya HP dikasih HP. Padahal ternyata HP baru itu saya tahu persis ketika Wakil Gembala itu mengadakan parenting ya. Memanggil seorang yang pakar IT. Ternyata HP baru itu sudah ada isinya. Dan isinya itu ternyata adalah isian yang porno. Orang tua tidak punya waktu nggak mengawal. Ya, tidak punya perhatian terhadap mereka. Diujo, dimanjakan, rewel kasih ini. Ya udah zaman dulu rewel, kalau saya zaman dulu rewel, cetol. Berubah lagi masanya, rewel kasih permen. Rewel lagi dijanjikan nanti akan begini. Mek janji toh. Ya. Tapi sekarang rewel HP. Mungkin bapak ibunya HP, bapak ibu dikasih sini biar mainan. Dipanggil tidak mau dengar karena asik main game. Sudah tidak punya etika. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus jadi perhatian kita. Maka saya mengatakan oleh anugerahnya, bagi saya dan saudara belum ada kata terlambat untuk kita berbenah diri. Memperhatikan generasi gereja, memperhatikan generasi bangsa. Bisa jadi bukan anak-anak kandung saudara, cucu saudara, tapi anak generasi bangsa ini bisa menjadi perhatian. Ambil waktu, ambil kesempatan, ambil langkah untuk terlibat dalam keikutsertaan saudara, peduli untuk mendidik anak-anak kita. Yang setuju saja boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk memasuki kehidupan yang diberkati dan memberkati. Saya diingatkan tadi, Tuhan yang membawa bangsa pilihan ini masuk ke negeri perjanjian. Untuk menikmati atau hidup di kota-kota besar yang tidak kamu dirikan. Kebun-kebun anggur, zaitun yang tidak kamu tanami. Tapi akhirnya dikatakan, kamu harus ingat. Coba ayat yang ke-11 kalau tidak salah, ayat 11. Ulangan 6 ayat 11. Rumah-rumah penuh, berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, 12, maka berhati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Hati-hatilah. Ini kelemahan kita manusia, ini tabiat manusia. Kalau sudah enak, lali lupa. Sudah punya jabatan, semua kemenangan, punya kekuasaan, rasanya sepertinya, waduh, mekrok. Ya, seperti burung apa nih, merak. Lupa visi Tuhan, lupa tugas dari Tuhan, lupa pesan dari Tuhan. Karena apa? Hidupnya sudah nyaman. Makanya Tuhan izinkan dalam Ulangan pasal 8, diizinkan Tuhan. Mereka harus mengalami lapar. Supaya mereka mengerti bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi hidup oleh karena firman. Bisa ditayangkan Mas. Ulangan 8 ayat 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu. Juga membuat engkau mengerti. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan. Berikan tepuk tangan. Jadi harus hati-hati. Karena itu sudah tabiat manusia. Karena dosa, akibat dosa. Nah, saya nak lali. Begitu ada masalah, itu banyaklah saya sudah alami. Ya, rajin datang ibadah, minggu datang, doa malam datang, dan sebagainya. Waduh, sedang dalam pergumulan, Pak. Tolong bantu doa. Ya, oke. Ya, supaya saya dapat kerjaan, Pak. Begitu dapat kerjaan, wah sudah mulai, masih rajin. Tapi lama-lama, iya Pak. Sekarang kantor memberi saya itu tugas di hari Minggu, Pak. Oh, jadi salah lagi berkat Tuhan. Ya, dipakai alasan. Dan lama-lama, tidak sempat lagi Pak. Hidupnya sudah enak, kita dengar dia sudah beli rumah baru, mobil baru dan sebagainya. Sudah haleluya. Bukan haleluya, halelupa. Itu tabiat manusia. Sehingga diingatkan, hati-hatilah ketika engkau sudah masuk ke negeri perjanjian itu. Negeri yang limpah susu dan madunya. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah menuntun saya dan saudara untuk masuk dalam negeri perjanjian. Kehidupan yang penuh dengan berkat. Maka saya ingin anjurkan, lipatkan diri saudara untuk turut serta membangun generasi yang akan takut akan Tuhan. Ya, di bawah sana sarana sudah disediakan, tempat bagus, ada AC dan sebagainya. Bahkan sudah dipasang karpet. Mungkin ada hal-hal yang belum ada. Sudah bisa lakukan. Paling tidak mampirlah. Atau ingin mengetahui bagaimana sih guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak kita ini. Ya, jangan acuh tak acuh. Ini yang Tuhan kehendaki. Agar setiap saudara yang saat ini sudah beroleh keselamatan. Semua sudah terlibat. Apa yang jadi rencana Tuhan. Bukan saja bagi dirimu. Bukan saja bagi keluargamu. Tapi bagi negeri dan bangsa ini. Berikan tepuk tangan. Akhirnya saya katakan keluarga ini adalah institusi terpenting untuk membentuk mentalitas generasi. Kalau keluarga sehat, gereja pasti sehat. Bangsa ini pun pasti sehat. Sehat bukan saja jasmani, tapi mentalitas. Saya ingatkan, ketika saya baru saja menyebut mentalitas, ke depan ini akan ada satu gelombang seperti pandemi. Tapi bukan lagi sakit penyakit, tapi sakit penyakit mentalitas akan terjadi di tengah bangsa ini. Dan saya harap kita sebagai warga kerajaan surga
kalaupun itu terjadi, kita diberikan kemampuan untuk mengantisipasi. Tetap jadilah garam, tetap jadilah terang. Amin. Dengarkan. Ke depan akan terjadi situasi yang tidak kita duga. Termasuk mentalitas yang sebenarnya sudah terjadi. Kalau sudah ukur sekarang. Orang yang korupsi itu sebenarnya siapa sih? Apakah orang miskin, orang melarat? Orang kaya, punya jabatan, punya pamor. Tapi mentalitasnya. Jabatannya oke, kekayaannya, sekolahnya oke. Ya. Tapi mentalitasnya. Ini memprihatinkan. Ke depan ini akan terjadi sebagai melanda dunia. Sudah dimulai kok. Nikah sesama jenis itu ngomong mentalitas. Ya. Nggak cukup iman, harap, kasih. Nggak cukup karakter. Tapi juga harus dibekali dengan mentalitas. Sebagai anak kerajaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Pemusik. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita sekarang mengetahui apa sih yang harus kita kerjakan ke depan. Karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Untuk kita berbenah diri. Yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Indonesia, pastikan sekarang kita terlibat untuk ikut mempersiapkan satu generasi ke depan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama-sama naikkan dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Jemaat saja bersama keluargaku. Bersama kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk isi hati-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memberikan kami anugerah
kepercayaan, dan kuasa ya Tuhan. Untuk sekalian kami boleh menjadi kawan sekerjamu. Untuk mempersiapkan satu generasi unggul di masa depan. Bukan saja bagi keluarga kami, namun juga bagi gerejamu, terlebih bagi negeri dan bangsa kami, Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanda-tanda untuk sekalian kami sebagai orang tua, untuk memperhatikan bagaimana anak-anak kami telah Engkau nyatakan di tengah-tengah negeri bangsa ini. Begitu banyak kejadian, segala sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, yang dikerjakan oleh remaja-remaja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang mendorong kami untuk saat ini kami terlibat, memberikan perhatian untuk persiapan generasi unggul bagi masa depan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh melihat, kami mendengar segala sesuatu yang terjadi. Bahkan kejahatan yang terjadi pun. Bahkan termasuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak kami di bawah umur. Ampuni Tuhan kami, keteledoran kami, keabaian kami Tuhan. Sehingga firman-Mu saat ini kami dengar. Agar kami tidak hanya bangga tentang hal-hal yang lainnya, berupa kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Kami berkewajiban untuk mewariskan kebenaran, hidup takut akan Tuhan, mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman Allah dalam segala tempat, segala waktu untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan limpah anugerah-Mu atas kami. Tetap memberikan kami kesempatan untuk kami berbenah diri. Dan kami siapkan saat ini hati kami di hadapan-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami pengertian yang indah Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bukan menjadi pengajar-pengajar yang baik. Beri hikmat dan kekuatan untuk kami menjadi teladan yang baik buat generasi kami. Beri kemampuan kepada kami Bapa. Beri hikmat-Mu. Kami tidak mau kehilangan generasi kami. Kami mau melihat Tuhan, generasi kami menjadi generasi yang unggul, baik dalam gereja maupun bagi bangsa ini. Engkau berkuasa atas keluarga kami, Bapa. Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau segalanya buat kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu dengan begitu luar biasa. Tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kesehatan-Mu Tuhan. Supaya apa yang terjadi atas hamba-Mu ini dapat menyatakan kemuliaan-Mu. Semakin hari semakin nyata atas jemaat-Mu Diaspora Sejahtera. Pakai keluarga besar Pak Sudi Tuhan, dalam segala perkara. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, baik jasmani maupun rohani, Engkau sanggup memenuhinya, bahkan lebih dari apa yang dibutuhkannya. Kami percaya Tuhan. Karena bukan dia memilih kau, tapi Engkau telah memilih ya. Sehingga Engkau bertanggung jawab atas kehidupannya. Demikian juga jemaat-Mu Diaspora Sejahtera dimanapun ada. Bukan umat-Mu yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau telah memilih kami semua untuk menjadi teladan bagi bangsa ini. Satukan gereja-Mu Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu, biar dunia melihat bahwa Engkau campur tangan Tuhan, untuk masa depan bangsa kami, untuk masa depan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih buat Indonesia. Semakin hari semakin perbaiki Tuhan.
Bahkan semakin makmur Tuhan, kami melihat Tuhan, karya-Mu nyata. Apapun yang terburuk di Indonesia, sudah Kau bongkar dan Kau perbarui. Kau Allah yang luar biasa. Kau pemelihara bangsa kami. Kau satu-satunya yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Bapak buat karya-Mu atas Indonesia. Berkati Presiden kami, seluruh jajaran yang ada. Siapapun mereka Tuhan yang bertanggung jawab atas bangsa ini. Engkau memberkatinya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia dalam kuasa-Mu. Kami serahkan Surabaya dalam kuasa-Mu. Dan kota-kota sekeliling Surabaya Tuhan ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memberikan apa yang terbaik buat kerajaan-Mu. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau yang memelihara kami. Sehingga kami dapat mempersembahkan apa yang ada pada kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Salam sehat, semangat dan sukacita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Sambil angkat tangan kita, katakan Immanuel. Puji Tuhan, BPI sudah menjadi berkat di Jawa Tengah. Yang hadir itu 5 cabang Jawa Tengah. Jadi Karanganyar, Tapen, Sukoharjo, Triteh Kulon, satunya lagi. Triteh Kulon, satunya apa? Sudah, Cilacap tadi Triteh Kulon. Adipala tidak hadir. Ya, seingat saya 5 ya. Dan ke depan masih akan banyak lagi yang dilakukan untuk menggairahkan. Karena masih banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Untuk menuntaskan amanat agung. Dan saya terus terang aja sudah lama tidak ketemu mereka karena COVID ya. Selama hampir 3 tahun. Dan saya melihat mereka semuanya tetap semangat. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Dan bahkan saya mendengar kesaksian dari mereka bahwa mereka tetap dalam anugerah Tuhan. Ya. Dan itu saya harapkan Surabaya jangan ketinggalan. Paling tidak kemarin saya pikir, wah ada juga rombongan dari Surabaya nih yang akan gabung di Karanganyar. Ya. Jadi saya persiapkan sungguh, saya harus ikut. Sebenarnya saya harus berangkat hari Kamis juga bersama dengan mereka.
Tapi saya tidak tahu kenapa saya minta pada ibu, enggak, aku tak berangkat lebih dulu aja. Kita harus berangkat lebih dulu, ya. Dan ternyata berangkat lebih dulu dengar berita bahwa tante atau ibu leknya Bu Sudi ini di Jakarta meninggal, yaitu Bu Rum meninggal di Jakarta dan malamnya dibawa ke Surakarta untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Sehingga saya bisa menghadiri, ya, kesempatan yang baik untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang lain juga. Dan kemudian saya baru pulang kemarin, ya, karena saya jaga kondisi sehingga tidak usah buru-buru. Tapi saya senang mendapatkan sesuatu peneguhan untuk hal-hal yang belum kita kerjakan. Ini kesempatannya, kita bisa mengerjakannya. Yang setuju monggo berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin kami mengerti, ya Tuhan. Karena sesungguhnya hari demi hari, sabat demi sabat yang kami jalani, semakin membawa kami semakin dekat dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Begitu banyak hal yang sesungguhnya dapat kami kerjakan dalam rangka menuntaskan amanat agung. Untuk lebih banyak kami memikirkan perkara di atas, mencari perkara di atas, bukan lagi yang di bawah. Tuhan, mampukan setiap kami, gerejamu, menjadi antisipasi kami, untuk tetap kami sekalian dapat menjadi garam dan terang dunia. Dalam situasi yang sesulit apapun juga Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi. Namun kami pastikan kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudaraku. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dengan setia dia akan menyertai, memberkati saudara. Pada saat keluar, pada saat masuk, segala sesuatu yang kau kerjakan dia siap untuk menolong, menopang setiap kegiatan untuk membuat semua kita berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan juga yang akan Allah Emmanuel, yang akan terus menyertai saudara dan saya kemanapun dan apapun yang sedang kau kerjakan dan apapun yang sedang engkau alami. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena Tuhan jugalah yang menyertaimu, Tuhan juga yang memberkatimu, Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Mulai sekarang sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Semua berkata, amin. Selamat hari Minggu.